Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juta Kristina Bruketaran. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia, mulai dari kurikulum pertama hingga kurikulum yang digunakan saat ini. Jadi, kurikulum ini merupakan komponen penting dalam pendidikan karena menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Perubahan kurikulum biasanya dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi, perkembangan masyarakat serta tujuan pendidikan secara nasional. Kurikulum pertama di Indonesia muncul pada tahun 1947. Kurikulum ini disebut dengan Rencana Pembelajaran. Kurikulum ini masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda. Fokus utamanya adalah pembentukan karakter, semangat kebangsaan, dan kesadaran bernegara setelah Indonesia merdeka. Jadi pembelajaran saat itu masih bersifat sederhana dan berpusat pada guru. Yang kedua yaitu pada tahun 1952. Kurikulum ini disebut sebagai Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum mulai disempurnakan menjadi lebih terstruktur, setiap mata pelajaran sudah memiliki rincian materi yang jelas, guru juga mulai mengajar sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah. Yang ketiga, yaitu kurikulum tahun 1964. Jadi kurikulum ini disebut sebagai Pancawardhana. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan 5 aspek utama, yaitu aspek moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kemudian keterampilan, dan yang terakhir yaitu kecerdasan jasmani. Tujuannya adalah untuk membentuk siswa berkembang secara menyeluruh, tidak hanya dari segi akademik saja, tapi melalui segala aspek. Dan yang keempat, yaitu kurikulum tahun 1968. Kurikulum ini muncul setelah perubahan situasi politik di Indonesia. Fokusnya adalah pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, serta keterampilan. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang berjiwa nasionalis dan berakhlak yang baik. Yang kelima, yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini menggunakan pendekatan sistem instruksional. Artinya, setiap kegiatan pembelajaran dirancang secara rinci dengan tujuan yang jelas. Guru harus membuat perencanaan pembelajaran yang detail sehingga proses pembelajaran menjadi lebih sistematis dan terarah, terstruktur. Yang keenam, yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini dikenal dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Jadi siswa didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran seperti berdiskusi, bertanya, dan mengemukakan pendapatnya. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai sumber informasi. Yang ketujuh, yaitu kurikulum 1994. Pada tahun ini, kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Namun, kurikulum ini dianggap cukup padat karena banyaknya materi yang harus dipelajari siswa. Hal ini membuat siswa sering merasa terbebani dalam proses pembelajaran karena banyak tugas. Yang kedelapan yaitu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini menekankan pada pencapaian kompetensi siswa. Artinya, siswa tidak hanya dituntut memahami materi, tapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendekatan ini mulai mengarah pada hasil belajar yang lebih nyata, situasi nyata. Yang kesembilan, yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi, KTSP ini memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Guru menjadi lebih kreatif dalam menggunakan metode pembelajaran. Namun, tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Kesepuluh, yaitu kurikulum 2013 atau K13. Jadi kurikulum ini menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Pembelajaran pada kurikulum ini menggunakan pendekatan ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Tujuannya adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, serta kritis. Dan yang terakhir yaitu ada kurikulum merdeka. Kurikulum yang digunakan saat ini pada pendidikan Indonesia adalah kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran, di mana pada kurikulum merdeka ini pembelajarannya lebih fleksibel, fokus pada pengembangan karakter, kreativitasnya, menekankan profil pelajar Pancasila, materinya lebih sederhana tapi lebih mendalam. Dan siswa diharapkan lebih mandiri ya, kreatif dan mampu berpikir kritis.
budaya-budaya diangkat lebih kreatif oleh siswa. Jadi dituntut untuk kurikulum yang sekarang ini atau kurikulum merdeka ini, siswa menjadi lebih kreatif dan menyangkutkannya dengan budaya setempat. Nah, jadi itu dia ada 11 kurikulum yang Indonesia sampai saat ini berjalan, dan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum Indonesia terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman. Kemungkinan ya kedepannya juga akan berubah lagi, we never know. Kurikulum ini bisa aja berubah karena zaman terus berubah. Sebagai calon pendidik, kita perlu memahami perkembangan kurikulum agar dapat menerapkan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kondisi siswa. Jadi demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. See you in another video. Bye.